Shalom. Mohon perhatian dari jemaat sekalian untuk beberapa warta lisan berikut ini. Pertama, ibadah hari ini kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan situasi di sekitar ibadah kita dengan merapikannya dan memindahkan benda-benda yang dapat mengganggu jalannya ibadah ini. Kedua, panduan ibadah dapat dilihat melalui tayangan video ini dan liturgi dalam bentuk PDF. Apabila saudara tidak dapat mengakses kedua media ini, kami akan mengirimkan liturgi dalam bentuk cetak. Ketiga, setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan doa bersama melalui media Zoom. Undangan pertemuan akan disampaikan melalui WhatsApp. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mendasarkannya dari nats firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama kita menyanyikan lagu dari KJ 4, Hai Mari Sembah. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Majelis Jemaat GKI Gereja Semarang mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tetaplah di rumah, beraktivitas dan beribadah dalam doa kita bersama untuk pemulihan bangsa kita dari pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Minggu ini
kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Tema renungan di dalam ibadah ini adalah Duta Damai Sejahtera, di mana kita diajak untuk dapat memahami perayaan Paskah bagi penyelamatan manusia dan dunia, serta bersedia menjadi duta pembawa damai sejahtera dalam hidup sehari-hari bagi sesama dan dunia, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu dari KJ 194 bait pertama dan kedua. Bagi setiap kita yang menyadari akan dosa-dosanya dan kita menyadari akan kasih Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita, namun kita sadar kasih itu tidak kita responi dengan baik karena kita tidak menaati hukum kasih. Kita mendengarkan pembacaan hukum kasih sebagai dasar pengakuan dosa dan kesalahan kita yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan, kami sadar akan keberdosaan kami
kebodohan kami, dan juga ketidaktaatan kami kepada Engkau. Inilah pengakuan kami akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, ampunilah kami. Amin. Jemaat kasih Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan pujian kita, Kidung Jemaat 35, Tercurah Darah Tuhanku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Yesaya pasal 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan kiranya memampukan kita untuk saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bersama-sama kita menyanyikan pujian kita. Kidung Jemaat 358, Semua yang letih lesu. Tuhan
Silakan duduk dan bersama kita mempersiapkan diri mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sertailah kami dalam waktu ini, dalam ibadah rumah yang kami lakukan pada saat ini, ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah kami, hingga kami memperoleh hikmat dan kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada ibadah minggu kedua masa Paskah ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, saya yakin setiap kita pasti menginginkan hidup dalam damai sejahtera. Kita ingin hidup kita tenang dan bisa menikmati kehidupan kita dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan terjadi. Terwujudnya rencana, keinginan-keinginan kita itu memberikan damai sejahtera bagi kita. Tapi saudara, semua kita, termasuk saya, dalam masa pandemi COVID-19 ini, damai sejahtera itu rasanya terganggu, atau bisa saja kita telah kehilangan damai sejahtera karena apa yang sudah kita rancangkan tidak terjadi. Apa yang kita impikan dan inginkan juga tidak terjadi. Penundaan untuk pernikahan tertunda karena masa pandemi COVID-19 ini, hingga kita sedih, kita kecewa. Dan juga saatnya kita akan lulus
dari kuliah atau sekolah juga mengalami penundaan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, merasakan damai sejahtera dalam masa ini rasanya sulit. Apalagi saudara, kita harus menjadi pembawa damai sejahtera itu, duta damai sejahtera. Rasanya saudara, ini juga ajakan yang sama sulitnya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, ketika perjalanan kehidupan kita berlangsung tidak seperti yang kita rencanakan dan harapkan, kita pasti mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan amarah. Kalau kita menghayati, Bapak Ibu, bacaan kita, tengah-tengah kegundah-gulanaan para murid dalam waktu yang tidak lama, setelah belum lagi usai mereka merasakan kekhawatiran, ketakutan saat mereka menyaksikan guru agung mereka itu mati di kayu salib yang menghempaskan semua rancangan harapan mereka. Setelah belum lagi mereka melihat bagaimana orang-orang yang mencibir Yesus itu bersorak-sorai, dan juga saudara, mereka pun menyaksikan banyak orang senang dengan peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Nah, sekarang saudara, berita atau isu yang bisa saja pada saat itu menjadi sebuah isu besar, kan kebangkitan Yesus Kristus menjadi heboh. Bapak, Ibu, tidak heran kalau kita lihat dalam bacaan kita Yohanes pasal 20, bagaimana Thomas tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh murid-murid. Dan juga saudara, mungkin saja para murid pun juga saat itu sedang gelisah antara percaya atau tidak percaya, karena mereka belum melihat Yesus Kristus, yang pada akhirnya pada saat mereka berjumpa dengan Kristus, keyakinan itu muncul dan mantap. Dan Thomas belum berjumpa dengan Yesus, hingga saudara peristiwa yang dicatat oleh Injil Yohanes pasal 20. Yesus hadir saat murid-murid berkumpul dan Thomas ada di sana. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, hal yang pertama kita lihat di sini bagaimana Thomas tidak mudah bagi dia untuk menerima berita apapun sebelum dia begitu yakin. Saudara, apa yang dikatakan Thomas? Yang dia katakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, saudara, pada lambung-lambungnya. Saudara, perkataan ini bukan berarti Thomas berubah setia kepada Kristus. Tapi saudara, kalau kita lihat bagaimana iman yang dimiliki oleh Thomas, pengenalan dia kepada Yesus Kristus mengalami proses dalam pengalaman-pengalaman hidupnya. Saudara, Thomas memiliki iman yang berjalan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ketika saudara dia begitu mantap berkata, ayo kita ikut Yesus karena kita pun siap mati untuk di sana. Saudara, Thomas yang mempunyai pengakuan-pengakuan yang kuat pada saat dia yakin dengan hatinya, dengan pikirannya dan kebenarannya. Dan saudara, sekarang Thomas mengungkapkan hal yang sama ketika saudara iman itu pun mengalami proses perubahan pemaknaan dalam peristiwa kematian Yesus Kristus dan sekarang peristiwa kebangkitannya. Saudara, Thomas memiliki iman yang tidak mudah untuk digoyahkan. Dia harus membuktikan, karena iman itulah yang mendatangkan damai sejahtera, bukan suasana, bukan rancangan-rancangan ataupun keinginan-keinginan.
Saudara, bagi Thomas, ketika dia memiliki iman yang kuat dan benar dan dia mantap, itulah damai sejahteranya. Saudara, kita pun begitu. Bukan situasi ini yang membuat damai sejahtera kita jadi tergoyahkan, saudara, tapi iman kita kepada Yesus Kristus. Apakah peristiwa pandemi COVID-19 ini menggoyahkan iman kita dengan begitu banyak berita-berita yang kita dengar? Lalu di mana, saudara, kebenaran firman Tuhan yang selama ini ada dalam hidup kita dan kita mulai goyah dan kehilangan damai sejahtera itu? Saudara, Thomas ingin mantap dengan imannya dan disitulah damai sejahtera itu dia miliki. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, ada begitu banyak media-media yang menyaksikan, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak pungkiri juga, saudara, ada begitu banyak media-media yang juga memberitakan, menginformasikan ataupun, saudara, memblow up berita-berita yang meresahkan, yang menakutkan. Saudara, biarlah dalam semua berita-berita itu kebenaran firman Tuhan, pengenalan kita kepada Kristus, iman kita semakin mantap hingga damai sejahtera itu ada dalam hati kita, walaupun situasi kita tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita rencanakan dan harapkan. Kalaupun itu terjadi, saudara, iman kita bicara berbeda. Iman kita berkata, biar situasi berubah seperti apapun, karena aku mengenal Tuhan, karena aku percaya Tuhan dan aku semakin dekat dengan Tuhan, itulah yang membuat damai sejahtera itu. Dan saudara, kedua, ketika Thomas berjumpa dengan Yesus Kristus, dan ketika Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, Thomas tidak berhenti saat dia melihat Yesus lalu dia sujud begitu saja. Saudara, imannya berkata, lakukan. Dan saudara, selanjutnya kalau kita lihat, lalu Thomas, saudara, mengikutinya dan dia menyucukkan jarinya, saudara. Dia melakukannya dan setelah dia melakukannya, baru dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, Thomas menjadi murid yang berani menghadapi segala peristiwa itu dengan keyakinan dan kemantapannya, dan dia melakukannya. Saudara, inilah damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu tidak saja ada di hati kita, tapi mendorong kita untuk apa? Melakukannya. Thomas di dalam pengenalannya akan Kristus dan dalam proses imannya, saudara, dia tidak berhenti dalam kegalauan, ketakutan, dan kebingungannya. Dia terus mencari dan ingin memastikan damai sejahtera yang diberikan Allah itu kepadanya. Dan saudara, itu mendorong dia untuk menyelesaikan damai sejahtera itu yang ada dalam dirinya, dan dia akan kembali dalam kehidupannya sehari-hari, dan dia siap dengan konsekuensi apapun karena damai sejahtera itu telah mendorong dia untuk menjalani kehidupannya dan tidak ada lagi yang dia takutkan, sehingga dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan yang mantap yang tidak berubah lagi dengan situasi apapun, sehingga dia siap untuk menjadi duta pembawa damai sejahtera itu. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, apapun yang menimpa kita pada saat ini, saudara, jangan sampai kita goyah dalam iman kita. Mari kita hadapi, mari kita cucukkan tangan kita, jari kita ke luka itu. Mari kita mengalami derita-derita Kristus itu dengan situasi yang ada pada saat ini tanpa kehilangan iman kita kepada Yesus Kristus.
entah kehidupan kita berlangsung sesuai rencana atau tidak rencana dalam keinginan kita. Tapi saudara, apapun yang terjadi, kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itulah damai sejahtera. Dan saudara, itulah yang kita beritakan. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat WA kita, SMS kita, ataupun media apapun saudara. Mari kita memberikan shalom itu yang hadir dan muncul dari kehidupan kita. Mari kita berbagi, mari kita ikut dalam kegantiran dan peristiwa-peristiwa itu dengan warna tersendiri, yaitu kekuatan iman kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang takut, yang melarikan diri. Saudara, kisah seorang perawat ataupun tenaga medis yang meninggal dunia setelah dia merawat pasien COVID-19 yang viral di media sosial sangat menyentuh, mengharukan, dan jangan berhenti sampai mengharukan kita saja, tapi mendorong kita untuk menghadirkan kekuatan kasih itu. Dia harus meninggalkan suami dan anaknya karena tugas demi kemanusiaan, dan dia jalani, dia hadapi dengan apa? Dengan damai, dengan tenang, yang dia tahu ada banyak kekhawatiran dan ketakutan di sana. Dia tahu dia akan menghadapi kematian itu. Tapi saudara, para medis tidak pernah mundur dari bahaya-bahaya kematian itu. Mereka menjalaninya dengan damai dan dengan tenang. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mari situasi seperti ini pun bukan situasi yang kita sesali, bukan kita ratapi dan membuat kita menjadi orang yang kurang iman. Tapi mari kita bagikan iman kita itu dengan apa? Kedamaian dalam hati kita, sukacita untuk kita berbagi, ketenangan kita pada saat kita harus berada di rumah. Dan saudara, bagaimana kita mempergunakan damai sejahtera di rumah itu? Dengan apa? Dengan terus bertekun berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memakai waktu-waktu kita untuk membantu sesama kita, mendoakan mereka, mendoakan para medis, pemerintah kita. Sudah tidak ada gunanya lagi kita nyinyir, tidak ada gunanya lagi kita berdebat sana sini, neraka akhir zaman. Saudara, inilah damai sejahtera itu, dan kita diutus dalam situasi seperti ini untuk bangkit. Pasca mendorong kita untuk menghadirkan damai sejahtera itu di rumah kita, di gereja kita, di masyarakat, di seluruh kehidupan kita, untuk kita menyatakan kebangkitan hidup kita karena damai Kristus ada pada saudara dan ada pada saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun
ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan saudara-saudari untuk duduk kembali. Jemaat dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami memohon kepada Engkau, tolonglah kami. Kami berdoa untuk tim medis yang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini di garda terdepan. Tuhan, Engkau tolong para dokter, perawat, dan tim medis yang saat ini sedang dalam perawatan karena positif kena virus COVID-19 ini. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Juga para medis yang saat ini sedang berjuang untuk menolong pasien-pasien yang dirawat. Juga berikan mereka kekuatan, jagalah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang dirawat, baik yang terkena virus COVID-19 ini maupun juga pasien-pasien yang sakit karena penyakit yang lain ya Tuhan. Kau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga kepala-kepala daerah. Kau berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat dan penyertaan Tuhan, sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tetap, yang tepat untuk mengurangi menyebarnya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kau juga sertai masyarakat dan kami semua warga negara Indonesia, biar kami pun dalam kebersamaan dan kesadaran kami dapat berada di rumah dan mengurangi pertemuan-pertemuan yang dapat menyebabkan penyebaran virus ini dapat terjadi. Berikan kami kesadaran Tuhan bersama dengan pemerintah kami dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Juga kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan alat medis, Kau Tuhan yang menolong sehingga ketersediaan alat-alat medis ini, alat pelindung diri ini dapat tercukupi. Juga kami berdoa Bapa untuk kebutuhan bahan makanan pokok dalam masa-masa seperti ini. Kau Tuhan yang memberikan berkat-Mu sehingga kebutuhan-kebutuhan kami pun dapat tercukupi. Juga berdoa untuk Polri dan TNI dalam pengamanan bangsa negara kami. Dan juga Tuhan untuk karyawan-karyawan ataupun masyarakat yang terdampak berkaitan dengan pekerjaan, studi, ataupun dalam bisnis mereka karena pandemi ini. Kau Tuhan yang memberikan kesabaran, kekuatan, dan hikmat kepada mereka. Juga berdoa untuk jemaat GKI Reformit Semarang. Tuhan, kami memohon Kau yang menguatkan, meneguhkan hati kami, dan melalui media apapun yang kami pakai Tuhan, kami dapat saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jagalah kami dan tolonglah kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Engkau. Inilah permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Datanglah
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita menaikkan persembahan. Mari kita memberikan persembahan lewat pengumpulan amplop persembahan yang dapat diserahkan ke gereja atau dengan transfer ke rekening yang tertera di dalam monitor. Mari kita mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, puji, dan syukur kami persembahkan ke hadirat Tuhan. Jikalau Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami, di dalam situasi yang sulit ini, kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami. Tuhan kuduskan, Tuhan berikan kesucian di dalam persembahan ini, sehingga masing-masing kami boleh berbahagia karena boleh mempersembahkan sebagian yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, izinkan juga kami mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola dengan baik sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan serta tanggung jawab dan kejujuran yang Tuhan berikan kepadanya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap helaan nafas kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu KJ 453. Jemaat dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tetaplah berada di rumah, terus beriman dan jaga kesehatan. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.